Aku jelas memiliki tanda iblis pemangsa terkuat, tetapi hanya bisa terbangun setelah menelan bakat tingkat SSS. Karena itu, aku sudah lama dikejar oleh orang sepertimu. Demi bertahan hidup, aku terpaksa melompat ke celah ruang, dan tanpa sengaja menemukan bakat cahaya waktu tingkat SSS, tepat ketika hampir berhasil menyatu dengannya. Namun, aku dibunuh dengan kejam oleh seorang penghibur top yang tak berperasaan. Sebelum meninggal, aku dengan cepat menghancurkan bintang waktu, tetapi tak kusangka dia malah membawaku kembali ke 3 hari sebelum hujan darah tiba. Mengingat kejadian di kehidupan lampau, mataku langsung dipenuhi niat membunuh. Aku ingat bahwa orang yang menindasku di kehidupan sebelumnya juga memiliki tato iblis, dan kemampuan yang dimilikinya adalah penguasaan ruang tingkat SSS. Sekarang belum waktunya, tapi aura iblis sudah muncul sekarang. Jika aku menelan aura iblis milik makhluk buas itu, bukankah seharusnya aku bisa terbangun sebelum itu terjadi? Larut malam, seorang berandalan mengendarai mobil mewah dari pinggiran kota, tepat ketika dia berada di tengah jalan. Sepertinya ban mobilku mengenai sesuatu. Orang itu turun dan marah-marah, siapa yang tidak punya hati meletakkan paku sebesar ini di jalan. Tepat ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dia merasakan tubuhnya mati rasa, dan kemudian kehilangan kesadaran. Sementara itu, di sebuah gudang kosong yang jauh dari keramaian, aku menatap binatang itu yang tergeletak di kursi. Mataku penuh dengan amarah. Orang inilah yang membunuhku di kehidupan sebelumnya, dan mencoba merebut hasil panen waktuku. Saat ini, tekstur pada tubuh makhluk itu belum terbangun. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melahap kemampuannya. Aku berusaha keras menekan kenangan menyakitkan itu. Kemudian aku melepas bajuku, tekstur gelap di dadaku menyampaikan keinginan yang kuat, ayolah, aku sangat menantikannya. Dengan kondisi kebangkitan yang begitu keras, bakat apa yang akan terbangun? Aku mengulurkan tangan mengikuti keinginan hatiku. Tepat ketika menyentuh tato si binatang buas di dada, tatoku langsung meledak dengan daya hisap yang sangat kuat, terlihat tato di dada si binatang buas. Perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya melengkung, mengikuti lenganku menuju dadaku. Kemudian, makhluk itu sepenuhnya dilahap oleh rune iblisku. Pada saat itu, makhluk yang tak sadarkan diri itu merasakan sakit yang hebat dan benar-benar terbangun dari penderitaannya. Berbeda dengan itu, aku hanya merasakan kekuatan tak terbatas muncul di dalam tubuhku. Seluruh tubuh terasa sangat jernih, perasaan ini belum pernah aku rasakan di kehidupan sebelumnya. Sungguh menyenangkan. Sudut bibirku tertarik membentuk senyuman, lalu aku melihat ke sekeliling. Saat penguasa ruang ditelan, secara otomatis menunjukkan sebagian kemampuannya, terlihat sebagian ruang di dalam gudang mengalami distorsi, dan bahkan muncul celah ruang. Namun, rahang iblis bermotif itu menunjukkan tekanan yang lebih kuat, terus-menerus memancarkan aura hitam ke sekelilingnya. Yang lebih menakutkan adalah, kedua sisi aliran ini, seolah-olah bertatahkan gigi yang tajam. Bahkan bisa menembus ruang yang terdistorsi, terus-menerus menggerogoti, dan saat ini aku melihat pola sihir di dadaku. Pola sihir saat ini menjadi lebih jelas. Setiap detailnya tampak hidup, berwarna hijau, ungu, merah, dan keemasan. Namun, ketika aku terbangun, magic resku selalu berwarna hitam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tepat pada saat ini. Pikiranku seolah memasuki zona ilusi, hanya terlihat gerbang besar yang menjulang menembus langit dan bumi di tengahnya. Aura yang begitu besar seolah ingin melahap segala sesuatu. Saat itu, ukiran iblis mengirimkan beberapa informasi kepadaku. Tao Tie, salah satu dari 4 binatang buas kuno, adalah makhluk berwajah manusia, rakus, dan tamak. Ciri paling khasnya adalah mulutnya yang sangat besar. Segala sesuatu bisa ditelan, bahkan tubuhnya sendiri. Lalu aku membuka mata dan mengayunkan tinju ke depan. Bekas tinju mendarat di pelat baja setebal beberapa sentimeter di depanku, langsung menimbulkan lubang besar. Baru bangun tidur saja, praktisi seni bela diri biasa paling hanya bisa menembus lempengan batu, tapi aku sudah bisa menghancurkan pelat baja. Dan jika diperhatikan dengan seksama, pelat baja itu terus terkikis ke bawah, ini berarti bahkan musuh dengan kemampuan penyembuhan diri juga akan menerima kerusakan berkelanjutan. Aku tertawa, meskipun efeknya sudah sangat bagus. Tapi bukan hanya itu, hanya dengan gerakan pikiran, bekas hitam di pelat baja ternyata bergerak ke atas. Benar, selama masih ada sisa kemampuanku di tubuh musuh, aku bisa mengendalikannya untuk menyerang tempat yang diinginkan, kecuali musuh memotong seluruh bagian itu. Lalu aku berjalan ke depan cermin setinggi langit-langit, terlihat seluruh tubuhku tertutup lapisan cahaya hitam mengalir. Seluruh orang tampak menjadi gumpalan. Bayangan gelap yang mampu menyerap cahaya, seolah terkubur di jurang terdalam. Sayang sekali bakat tingkat SSS dan kemampuan penguasa ruang angkasa itu menjadi nutrisi untuk kebangkitanku, andai saja bisa aku gunakan, tepat saat aku menyesal. Tiba-tiba aku melihat di cermin, ada cahaya berwarna-warni di dadaku. Di sekelilingnya terdapat 10 ruang berbentuk lingkaran. Salah satunya seperti permata berwarna. Tiba-tiba aku menyadari bahwa ini adalah penguasa ruang, dan Tao Tai Magic Mark bangkit berkat bantuannya. Namun tidak membuatnya menghilang, melainkan menjadikannya bagian dari dirinya.
Dengan kata lain, sekarang aku merasa seperti memiliki dua makna. Dan si biadab itu perlahan mulai bangun. Di mana ini? Tanyanya. Binatang itu hanya merasakan tubuhnya hampa, berusaha membuka mata, kemudian ia melihat. Sosok hitam mengerikan berdiri di depannya, juga menyeringai padanya. Sepertinya sangat senang, bagus sekali, kau belum mati. Binatang itu berteriak ketakutan, mencoba bangkit dan melarikan diri, tetapi menyadari tidak bisa bergerak. Belum selesai si brengsek itu bicara, mulutnya sudah dibungkam, dan aku sudah menarik kembali kemampuanku. Wujud asliku kembali, melihat binatang buas yang meronta panik, aku menggosok-gosokkan tangan dengan geram. Tempat ini susah payah aku temukan, khusus aku siapkan untukmu. Terharu, kan? Maaf ya. Lupa mulutmu tertutup, lalu aku membantunya melepas selotip, begitu segel dibuka. Binatang buas berteriak dengan panik, siapa kamu? Kamu manusia atau hantu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Bagaimana mungkin? Ini pertama kalinya aku langsung menelan pikiran orang lain. Aku tidak tahu apakah ini akan menyebabkan kematian binatang buas. Tapi karena dia belum mati, itu sangat menggembirakan. Wajah binatang buas mulai menjadi menakutkan. Aku tidak punya dendam padamu. Mohon lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Asalkan kamu melepaskanku, aku bisa menjamin kamu akan punya uang yang tak ada habisnya. Belum selesai dia bicara, aku menikam binatang buas dengan kejam. Setelah memeriksa napas dan detak jantungnya, aku memastikan binatang buas benar-benar mati sebelum aku berhenti. Saatnya untuk membereskan. Aku melihat aku meletakkan tanganku di kepala binatang buas, cairan gelap terus mengalir keluar. Setelah beberapa saat, tubuh binatang buas bersama kursinya ditelan oleh kegelapan. Kemudian, dengan satu pikiran, semua jejak hitam yang tersisa di tanah menghilang. Seolah-olah tidak ada apapun di sini. Setelah keluar dari gudang, aku berjalan ke sebuah mobil mewah. Dengan cara yang sama, aku menggunakan kemampuan melahap untuk mengikis mobil ini tanpa suara yang mencolok. Mobil mewah itu menghilang. Dengan cara ini, itu sama dengan binatang buas yang menghilang begitu saja di tengah jalan bersama mobilnya. Di sebuah kamar di kamar tidur loteng, aku tidak sabar untuk menguji kemampuan penguasa ruang angkasa. Secara logika, kiamat belum tiba. Bahkan jika penguasa ruang angkasa adalah level SSS, dia tidak bisa terbangun. Tetapi sekarang dia telah menjadi pelengkap kemampuan melahap, dia juga terbangun. Menjadi sebuah kemampuan khusus. Dengan komunikasi pikiran, kesadaranku datang ke ruang putih yang luas. Karena itu hanya sebuah kemampuan khusus. Sekarang hanya kubus dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 10 meter di dalam ruang. Aku mengeluarkan sepotong roti, dan kemudian dengan pikiran, roti itu masuk ke dalam ruang. Tidak ada setitik debu pun di dalam ruang. Bahkan tanpa bungkus plastik, tidak perlu khawatir tentang kontaminasi. Dulu, saat binatang buas mengejarku, aku tidak perlu mencari perbekalan. Ternyata dia punya ruang seperti itu. Kembali ke dalam rumah, melihat jalanan yang begitu ramai, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ini adalah pesta terakhir. Besok semua ini tidak akan ada lagi, dan aku sudah memiliki tujuan yang jelas. Yaitu, setelah kiamat dimulai, celah ruang akan muncul dan dewa asing akan datang. Dan 5 tahun kemudian, bakat level SSS itu, bakat waktu, juga akan jatuh di kota Tianan saat kiamat baru saja dimulai. Kota Tianan adalah wilayah yang paling parah terkena bencana. Banyak zombie mutan bercokol di sana, hampir menjadi zona terlarang bagi orang yang hidup. Celah ruang yang muncul setelah beberapa waktu semakin memperburuk bahaya di sana. Satu kata untuk menggambarkannya, kekacauan iblis. Aku hanya tidak tahu apakah kalian adalah iblis atau aku adalah iblis. Tatapanku tegas. Bakat waktu akan muncul 5 tahun kemudian. Selama waktu ini aku perlu berkembang, dan pergi ke Tianan, aku harus membersihkan semua rintangan di sana. Menguasai tempat itu terlebih dahulu dan menjadi satu-satunya aku di sana. Jadi bakat waktu harus didapatkan. Tau Tai bisa melahap kemampuan lain untuk digunakan sendiri. Jadi aku menginginkan kedua kemampuan waktu dan kemampuan ruang. Aku datang ke supermarket, bersiap untuk memasukkan perbekalan ke dalam ruang. Dan sekarang di saku pakaianku, masih ada rantai tanah yang cocok untuk Tianan, yang menandai beberapa. Rantai tanah tempat sumber daya mudah didapatkan, jadi begitu kiamat tiba, aku bisa dalam waktu sesingkat mungkin mengumpulkan semua kebutuhan. Aku berjalan ke depan gudang dan membuka pintu, yang penuh dengan minyak sayur berharga yang diawetkan dengan baik. Foie gras ala Prancis, ayam rebus trufle hitam, daging kerang segar dan lembut yang dilapisi lapisan kuning telur kepiting. Tentu saja ada juga makanan ringan lokal dan masakan rumahan. Aku melihat sekeliling, aku sengaja memilih jalur pinggiran kota di dekat sini. Tidak ada orang lain, tidak ada yang tahu aku memiliki kemampuan ruang. Masuk dan masukkan perbekalan ke dalam ruang. Keluar dan mengunci pintu gudang dengan erat. Dengan begitu, bahkan jika ada yang menginginkan perbekalan di sini, mereka harus meraba-raba untuk waktu yang lama untuk bisa masuk. Sepertinya hampir sama dengan perkiraanku. Semua barang sudah terkumpul dan ruangnya hampir penuh. Ini sudah dalam perhitunganku. Tidak perlu ribuan porsi, ini sudah cukup.
Selanjutnya adalah kembali ke lokasi pertama yang direncanakan. Menghabisi zombie, mengambil inti kristal, meningkatkan tautai dan kemampuan ruangku. Saat itu ruangnya akan lebih besar. Juga bagus untuk menampung perbekalan yang direncanakan di sepanjang jalan. Aku berjalan di jalan batu biru kecil, saat ini beberapa orang yang tampak seperti berandalan berjalan mendekat. Bro, sepertinya kamu datang dari pusat kota, pasti punya uang, kami beberapa saudara sedang kekurangan uang, pinjamkan kami beberapa ratus? Aku sedikit mengernyit, dulu pernah dengar kalau berandalan di pinggiran kota lumayan banyak. Merampok di jalanan, khusus memilih orang dari pusat kota sebagai sasaran, menindas orang asing yang tidak mengenal tempat itu, dan setiap kali meminta beberapa ratus, bahkan jika tertangkap pun tidak akan dipenjara lama. Saat aku hendak bertindak, terdengar makian marah dari belakang. Kalian berandal kecil, merugikan orang lagi, cepat pergi dari sini. Beberapa berandalan melihat orang yang datang. Bahkan tidak berani mengganggu, dan melarikan diri dengan lesu. Tapi aku bisa melihat bahwa beberapa orang ini hanya bersembunyi di dekat sini. Sepertinya mereka menganggapnya sebagai daging yang sudah ada di mulut mereka dan tidak mau melepaskannya. Tentu saja aku juga tidak akan membiarkan mereka kabur. Aku menoleh dan melihat seorang pria kekar. Aku kenal orang ini. Luo Men, salah satu pemimpin tim penyintas setelah kiamat, dan juga memiliki kemampuan tingkat es tulang besi baja. Dengan kata lain, dia sangat jago berkelahi sebelum dan sesudah kiamat. Yang paling penting adalah mudah tertipu oleh penampilannya. Mengira dia hanya pria berotot, padahal dia sangat cerdik. Luo Men datang dan menatapku. Bro, kamu baru pertama kali datang ke pinggiran kota? Di sini tidak terlalu aman di malam hari. Selalu ada beberapa bajingan yang melakukan hal buruk. Sebaiknya kamu cepat kembali saja. Jangan berlama-lama di sini. Pria kasar yang besar dan kekar, tidak terlalu bersemangat, tetapi bahkan di hari kiamat pun tidak melakukan hal-hal yang menyakiti langit dan merugikan orang lain. Aku juga mengangguk sopan. Terima kasih sudah menyelamatkan mereka untuk sementara. Luo Men melihatku pergi, baru saja hendak berbalik untuk kembali, tiba-tiba bereaksi. Tunggu, dia bilang aku menyelamatkan siapa? Benar saja, beberapa preman kecil itu menghalangi jalan lagi. Sudah sepi orang datang ke pinggiran kota pada malam hari. Dia pikir dirinya rebutan. Preman kecil itu tampak arogan. Kami tidak bisa mengalahkan orang tadi. Sekarang kamu tidak ada yang melindungi, serahkan uangnya. Aku melihat ke kamera pengawas di atas. Polisi cepat bertindak. Sekarang masih ada beberapa jam sebelum kiamat. Mau uang? Boleh, kita ke gang buntu di sana. Aku menunjuk ke atas. Beberapa preman kecil itu tampak senang. Wah, orang yang dirampok hari ini cukup perhatian juga. Dia sengaja menghindari kamera pengawas agar tidak meninggalkan bukti. Sesaat kemudian, Bang, jangan pukul, tadi banyak orang di luar. Sekarang adik kecil ini berlutut padamu. Di gang, aku sedang memegang satu jari preman kecil. Suara renyah terdengar, jari itu patah. Preman kecil itu langsung menjerit. Aku tanpa ekspresi. Tadi banyak orang di luar. Di luar hanya ada kita. Kalian sendiri yang mencari gara-gara. Beberapa preman kecil lainnya sudah berguling-guling kesakitan di tanah. Ada juga yang meringkuk di sudut dinding, menatapku dengan ketakutan. Ini bukan manusia, ini monster. Sepertinya dia hanya orang biasa, tapi kekuatannya sangat besar. Sekali tendang, mereka bisa terbang beberapa meter, dan tubuhnya ditutupi oleh lapisan zat yang tidak diketahui. Pisau langsung meleleh saat mengenainya. Ada satu orang yang tidak bisa menahan diri. Beberapa jarinya meleleh. Preman kecil itu terus bersujud dan memohon ampun. Mohon lepaskan kami tidak akan berani lagi. Mataku menyipit, melihat mereka dengan dingin. Aku jelas melihat kebencian orang-orang ini. Jika dilepaskan, mereka pasti akan memberitahu orang lain tentang kemampuanku. Atau membalas dendam. Sikap dingin belum dimulai, kemampuan tidak bisa digunakan. Waktu berikutnya. Aku tidak ingin terlibat masalah. Meskipun kita sudah berseteru, tapi aku bukan orang yang pendendam. Mendengar kalimat ini, para preman kecil itu mengangkat kepala. Mereka masih senang, mengira aku memaafkan mereka. Kalau tidak, preman kecil yang aku tangkap mulai terus meleleh oleh energi iblis. Adegan mengerikan seperti ini belum pernah mereka lihat. Pertahanan mental para preman kecil itu benar-benar runtuh. Mereka ketakutan hingga cairan panas mengalir dari selangkangan mereka. Mereka mati-matian berlari ke depan, tapi aku menghalangi jalan mereka. Bagaimana mereka bisa lewat? Aku menepuk-nepuk debu yang tidak ada. Aku keluar dari gang. Aku tidak berencana untuk kembali ke rumah. Tentu saja aku juga tidak berencana membangun tempat perlindungan. Zombie berevolusi, dewa akan datang. Bahkan tempat perlindungan yang bagus pun tidak akan tahan serangan. Saat itu akan muncul zombie evolusi. Api besar, lihat di sini ada kaleng. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa bertahan hidup. Aku kembali ke pusat kota, datang ke atap gedung. Di sini, di sisi kiri ada lorong tinggi yang menghubungkan pusat perbelanjaan. Di sisi kanan juga ada lorong yang bisa masuk. Pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam barang. Ini adalah tempat yang sudah aku pilih. Jam 10 malam ada seseorang meneleponku. Aku melihat informasi penelepon. Yang menelepon adalah Zhang Wei.
Dia adalah teman kuliahku. Hubungan kami cukup baik. Dulu, kami juga magang di perusahaan yang sama. Hanya saja setelah aku bereinkarnasi, hatiku mati dan fokus pada balas dendam. Aku tidak memikirkan orang lain. Telepon tersambung, suara lelah Zhang Wei datang dari seberang telepon. Wei Zi, Nansu, ya? Zi Nansu adalah nama panggilan saya di universitas. Suasana hati saya sedang baik, saya bercanda. Ada apa? Ah Wei, mencariku selarut ini? Zhang Wei mungkin seperti biasa. Pergi makan camilan setelah pulang kerja, lagi pula besok adalah akhir pekan. Zhang Wei melanjutkan. Apakah kamu datang ke reuni teman sekelas besok? Tidak. Saya berkata dengan tegas, apalagi besok adalah hari kiamat. Bahkan di masa lalu, saya merasa hal semacam ini tidak menarik. Besok, Qin Shou juga akan datang. Zhang Wei berhenti di tengah kalimat. Sudahlah, kamu ini seharusnya tidak peduli dengan ini. Ah Wei, apakah kamu sedang makan camilan di luar? Dengarkan aku, cepat pulang. Saya tidak akan membawa Zhang Wei untuk bertahan hidup setelah kiamat, tetapi sekarang saya masih bisa memberikan pengingat. Kenapa? Aku masih ingin makan dan bermain di pasar malam semalaman. Saya berpikir sejenak dan tetap tidak mengatakan kebenaran secara langsung, akan ada ledakan besar sekitar jam 12 malam ini, dan juga bercampur dengan banyak hal kotor. Perakiraan cuaca mengatakan besok mendung. Apakah aku pernah berbohong padamu selama kita saling kenal? Seberang telepon terdiam sejenak. Oke, aku percaya padamu, jika tidak hujan, kamu harus mentraktirku makan. Setelah menutup telepon, saya datang ke sisi kotak. Mengeluarkan pakaian favorit saya, setelan kulit hitam. Setelah memakainya, saya berjalan ke tepi atap. Menunduk melihat jalanan yang masih ramai dan tidak tahu apa-apa, mendongak perlahan mata saya. Mencerminkan sepotong warna darah, 12 dering tengah malam berdering terus-menerus, 2 bulan melayang di langit. Pada saat ini, hujan darah turun di seluruh dunia, diselimuti cahaya berwarna darah, bahkan matahari di seberang lautan. Tidak bisa bersaing dengannya, orang-orang menemukan keributan mulai terjadi di jalanan. Apa itu? Kenapa ada 2 bulan, darah muncul lagi? Karena hujan darah pernah terjadi selama 1 malam, orang-orang awalnya tidak peduli, bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mempostingnya di internet. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar, orang-orang menatap dengan ngeri, hanya untuk melihat seseorang digigit dengan keras oleh orang di sebelahnya. Digigit dengan keras, darah berceceran, apa yang terjadi? Ada orang gila? Cepat lapor polisi. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan lebih banyak tindakan, orang-orang di sekitar mereka juga berubah menjadi orang gila semacam itu, dan menerkam mereka. Ledakan tiba-tiba terjadi di tengah gedung tinggi, pecahan kaca jatuh bersamaan dengan batu api yang menyembur keluar, memperburuk kerusuhan. Mobil-mobil di jalanan panik dan tidak tahu jalan, bahkan langsung mulai menabrak kerumunan. Kecelakaan mobil terjadi berantai. Berguling beberapa putaran di udara, pintu mobil terlempar keluar, dan terbang langsung ke toko di sebelahnya. Kiamat telah tiba, Lao Su menipu kita. Bagaimana bisa hujan di cuaca yang baik ini? Zhang Wei berbaring di tempat tidur melihat cuaca di luar. Apa yang terjadi? Zhang Wei berjalan ke jendela dan membukanya. Angin panas bercampur bau darah langsung masuk ke hidungnya. Bau apa ini? Jalanan yang dulunya ramai seperti Shinjuku, sekarang sudah banyak kebakaran dan orang-orang berlarian. Pemandangan mengerikan dan bulan berdarah itu. Aku menuju kiamat. Zhang Wei terkejut. Lao Su bilang akan ada badai besar malam ini, tapi ini jelas darah gila. Benar? Hubungi Lao Su. Cepat ingatkan dia. Bagaimanapun juga kita berada di kota yang sama dan dia salah satu dari sedikit orang yang kukenal. Zhang Wei baru saja akan berbalik, tetapi merasakan kesejukan di kepalanya. Hujan? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh. Zhang Wei mendongak, di bawah tusukan darah di ujung jarinya, ada wajah berdarah yang terdistorsi. Dia mati-matian menahan pintu. Menahan kepala zombie, pintu terus dipukuli. Zhang Wei berteriak panik. Selesai. Lao Su, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri pun tidak aman. Hanya 1 zombie saja sudah membuatku kerepotan. Seekor zombie menerjangku. Aku mengangkat kaki dan menendangnya, membuat zombie itu terbang. Menabrak dinding. Saat zombie itu akan berdiri, tanganku dilapisi energi iblis, berubah menjadi pisau. Langsung memenggal kepala zombie itu. 2 detik, aku menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 zombie. Aku sudah menyelesaikan beberapa zombie. Penggunaan kemampuanku semakin mahir. Mengulurkan tangan yang dilapisi energi iblis. Terus meleleh dan masuk ke otak zombie, mengeluarkan kotak emas. Kelima, setelah mendapatkan 10. Aku akan mencari tempat yang tenang untuk menyerapnya. Aku tidak menggunakan baju zira iblis untuk menutupi seluruh tubuhku, meskipun itu adalah keterampilan bertahan yang bagus. Tetapi konsumsinya agak besar. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, aku selalu menyisakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Berusaha untuk tidak membiarkan diriku jatuh ke keadaan kelelahan energi. Pengalaman bertarung dari kehidupan sebelumnya dan energi iblis sudah cukup. Aku melihat ke lantai ini. Sebagai gedung tinggi di pusat kota, lampu koridor menyala sepanjang malam.
Zombie di lorong sudah dibersihkan. Tetapi jeritan dan raungan terus keluar dari kamar di kedua sisi. Aku berjalan ke pintu kamar terdekat. Mendengarkan dengan seksama. Setelah membangkitkan energi iblis, indraku juga meningkat. Energi iblis merambat di tanganku. Mempersiapkan korosi ruang dan waktu pada isinya, dan di bawah pikiranku, terus menembus ke dalam. Pintu terbuka, aku masuk. Aku masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu. Hal pertama yang menarik perhatian adalah ruang tamu. Di luar dugaan, ruang tamu cukup bersih. Tidak ada perabotan yang pecah atau noda darah. Tetapi suara tenggorokan zombie terus keluar dari kamar tidur. Berjalan ke depan pintu kamar tidur, aku baru saja akan melakukan hal yang sama, menggerogoti kunci pintu, tetapi berhenti di tempat. Tunggu sebentar. Kenapa ada 4 suara di kamar tidur? 4 zombie? Sepertinya aku harus berhati-hati. Menyingkirkan pikiran cerobohku, aku menunggu dengan serius. Tidak peduli apa, yang kuhadapi sekarang adalah 4 zombie. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan baju zirah iblis. Untuk mengurangi konsumsi, aku bersiap untuk bertarung dengan cepat. Dengan dorongan keras pada pintu, setelah menghabisi beberapa zombie ini, akhirnya aku mengeluarkan 4 inti emas. Tinggal 1 inti lagi. Selain kamar tidur, tempat lain cukup bersih. Sebaiknya aku menyerapnya di sini saja setelah mengambil inti terakhir. Aku melirik sisa bola di tanah. Aku menarik sudut bibirku. Kalian ini bermain bola, ya? Aku mengangkat tangan dan melepaskan energi iblis yang terus mengikis bola itu. Jauh di mata, jauh di hati. Bahkan jika pintu ditutup, rasanya agak cocok. Sebaiknya kuleburkan saja semuanya. Lihat betapa kasihanku. Kalian berdua saling mencintai. Akan kuantar kalian ke jalan buntu bersama. Aku keluar dari kamar tidur. Dia harus mencuci matanya. Lantai kedua dari atas gedung tinggi. Jangan masuk, seorang wanita dengan riasan tebal berteriak di dalam kamar. Di depannya ada pintu yang sebagian didorong terbuka. Beberapa lengan zombie menjulur dari celah pintu dan terus melambai. Beberapa pria berusaha keras menahan pintu agar zombie tidak masuk. Pintu utama terasa akan jebol karena dorongan dan tarikan. Wanita itu masih berteriak panik. Seorang pria akhirnya tidak tahan dan jatuh, mengundang lebih banyak zombie. Kau ingin mati? Cepat kemari dan tahan pintunya. Apa yang kau lakukan berdiri bodoh di sana? Wanita itu adalah seorang selebritas yang cukup terkenal. Beberapa pria ini adalah asisten dan pengawalnya. Awalnya mereka berencana untuk melakukan transaksi dengan seorang klien di gedung ini. Siapa sangka mereka malah terjebak di sini. Mendengar pengawal memarahinya, emosi wanita itu langsung tersulut. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Kau hanyalah pengawal yang kupekerjakan. Berani-beraninya kau tidak sopan. Wanita itu selalu egosentris sejak kecil. Setelah menjadi selebritas, dia semakin dipuja. Dia tidak pernah dimarahi oleh orang lain. Bahkan dengan merebaknya krisis zombie, dia masih naif dan berpikir bahwa ini akan segera berlalu dan dia akan tetap menjadi orang yang berkuasa setelah diselamatkan. Sudah saat seperti ini, dan kau masih pamer. Pria itu sangat marah. Ini adalah masalah hidup dan mati. Siapa yang akan memanjakanmu? Namun, karena terhalang oleh zombie, dia tidak bisa langsung menyerbu dan membawa wanita itu pergi. Pintu akhirnya tidak tahan dan retak sebagian. Lengan zombie langsung mencakar seseorang. Melihat ini, wanita itu langsung panik. Cepat buang orang yang terluka itu. Dia juga akan segera terinfeksi menjadi zombie. Diiringi teriakan menyayat hati, kekuatan untuk menahan pintu semakin melemah. Semakin banyak orang digigit dan dicakar. Dengan suara keras, beberapa zombie di luar pintu menyerbu masuk dan menggigit beberapa pria dengan ganas. Sementara wanita itu memanfaatkan kesempatan ketika zombie dan pengawal bergumul. Dan langsung melangkah melewati mereka. Melihat diri mereka ditinggalkan tanpa ampun, para pengawal merasa tidak rela. Namun, karena digigit zombie di sekujur tubuh, mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa perlahan menuju kematian. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli lagi. Wanita itu terus menghibur dirinya sambil berlari. Bukan aku yang membunuh kalian. Zombie yang menggigit kalian. Aku hanya berteriak dan menarik mereka. Tidak masalah jika kalian tertangkap, yang penting aku selamat. Wanita itu ingin lari ke bawah. Namun berbelok di sudut tangga dan berhenti. Di lorong lantai bawah, ada beberapa zombie yang berkeliaran. Melihat ke arah pengawal, zombie juga hampir selesai menggerogoti. Wanita itu hanya bisa lari ke atas. Bagus sekali, tidak ada zombie di lorong lantai ini. Saatnya mencari kotak emas ke-10 di luar. Aku keluar dari kamar dan melihat sekeliling rumah, ingin melihat kamar mana yang memiliki barang. Namun, aku melihat seorang wanita berlari dari bawah. Wanita itu melihatku, seolah-olah telah menemukan kambing hitam. Dia bergegas dan berteriak, cepat selamatkan aku. Ketika wanita itu hampir berlari ke arahku, aku menghindar ke samping. Wanita itu tidak bisa mengerem dan langsung terpeleset jatuh ke tanah. Wanita itu bangkit dari tanah dan menatapku dengan marah. Kau melakukan apa? Tahukah kau bahwa banyak orang ingin mendekatiku tetapi tidak memiliki kesempatan? Aku tidak menjawab, bahkan tidak meliriknya, hanya menatap kamar di kedua sisi. Setelah teriakan wanita itu,
Suara di kamar dengan zombie menjadi lebih keras. Di kamar mana? Semuanya terdengar dengan jelas. Ini memudahkan pencarian targetnya. Adapun wanita yang berteriak-teriak dalam pengabaian seperti ini, aku sudah melihat semua jenis orang. Untuk orang seperti ini, hanya ada dua kata. Kenapa? Aku bahkan tidak ingin berbicara omong kosong dengan wanita ini, hanya berjalan menuju kamar terdekat. Selama tidak menghalangiku, tidak apa-apa. Tetapi jika berani menghalangi jalan, pasti mati. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu tetapi menutup mulutnya. Dia belum sebodoh itu. Lantai ini masih aman, akal sehat secara bertahap mengambil alih. Dia melihat sekeliling tubuh zombie di tanah. Hanya pria yang mengenakan jaket kulit hitam ini. Mungkinkah semua ini dia yang melakukannya? Wanita itu sangat gembira. Bukankah itu berarti dia telah menemukan bos besar yang memiliki kekuatan? Tapi dia masih perlu memastikan. Wanita itu melihatku berjalan di depan pintu kamar. Aku membuka pintu dengan santai dan masuk. Wanita itu berseru dalam hati. Orang ini berprofesi sebagai pembuka kunci. Dia berjongkok di tepi pintu dan mengintip ke dalam, tetapi mendengar raungan zombie. Dia ketakutan dan segera menarik kepalanya. Wanita itu sangat terkejut. Orang macam apa ini? Orang lain bersembunyi dari zombie, tetapi dia malah secara aktif mencari zombie. Ketika dia hendak mengintip lagi, aku sudah keluar. Suara zombie di kamar ini telah menghilang. Efisiensinya sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, zombie itu telah diselesaikan. Pengawalku itu semua sampah. Aku mengambil kotak emas dan keluar. Saatnya menyerap kotak emas dan mengembangkan kemampuan. Melihat wanita di dekat pintu, aku berhenti. Tentu saja, bukan untuk menampungnya, tetapi aku berpikir ketika menyerap. Aku juga membutuhkan lingkungan yang relatif tenang, dan wanita ini mungkin akan menghalangiku. Wanita itu tidak menyangka bahwa dia malah mendekat. Kakak tampan, bisakah kau melindungiku? Aku melihat wanita ini. Bentuk tubuhnya memang menggairahkan, lalu pandanganku menjadi dingin. Orang seperti ini, yang berpikir bahwa dengan sedikit trik bisa membuat orang lain menjadi penjilat, membuatku merasa muak. Tanganku sudah mulai ditutupi oleh energi iblis. Beberapa zombie secara bertahap naik ke tangga, di antaranya ada pengawal wanita sebelumnya. Semua sudah terinfeksi dongeng, terus mendekat ke arah mereka berdua, cepat bantu aku selesaikan mereka. Wanita itu tampak panik, pengawalnya sekarang sudah menjadi sosok yang mengerikan. Dia tidak ingin menjadi sosok yang menakutkan itu, dan hatinya diliputi kepanikan yang besar karena dia telah membunuh beberapa pengawal itu. Sekarang mereka menjadi zombie dan ingin membalas dendam, dia mulai bersikap tinggi lagi, bahkan memerintahku. Cepat, para sampah itu sudah menjadi zombie, cepat selesaikan mereka. Mendengar ini, aku tiba-tiba tersenyum lega. Begitu rupanya, zombie yang datang ini ada yang dia kenal. Pantas saja sebelumnya aku suka keluar kamar dan mendengar beberapa makian dari bawah. Nyawa pengawal bukan nyawa, ya? Sepertinya wanita inilah yang menjadikan anak buahnya sebagai umpan meriam untuk melarikan diri. Tidak boleh dibiarkan hidup. Melihat zombie semakin dekat, aku tidak bergerak, sementara wanita itu terus mendesak dengan cemas. Cepat bertindak, bukankah kamu sangat kuat? Kamu seharusnya melindungiku. Dia bersembunyi di belakangku. Tiba-tiba dia mendorong tangannya ke depan, mencoba mengorbankanku seperti sebelumnya. Aku sudah menarik kembali energi iblis di tanganku. Aku mengambil kantong plastik dan memakainya di tangan, lalu dengan cepat mencekik leher wanita itu. Aku ini orangnya baik hati. Tadi sudah mengirim 4 orang sekaligus, sekarang kirim lagi 1. Dengan lemparan keras, wanita itu terbang membentuk garis lengkung di udara dan mendarat tepat di depan kerumunan zombie. Kaki wanita itu patah, dia tidak bisa lari, hanya bisa melihat mantan pengawalnya semakin dekat. Jeritan terdengar di lorong. Setelah beberapa saat, beberapa zombie selesai mencabik-cabik dan mulai berjalan ke arahku. Aku melepaskan kantong plastik dari tanganku, baju zirah iblis melekat di tubuhku, tanpa henti meleleh menjadi bilah telapak tangan, seperti bayangan hitam dewa kematian yang bergerak maju ke kejauhan. Setiap beberapa langkah, sesosok tubuh zombie tanpa kepala akan jatuh. Sesaat kemudian, aku kembali ke kamar semula dengan membawa sebuah kotak emas baru. Tidak meninggalkan apapun di tempat itu. Aku menutup pintu kamar dan pintu kamar tidur, serta menumpuk beberapa benda berat di belakang pintu. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengeluarkan semua kotak emas yang kudapatkan, karena aku memiliki 2 kemampuan khusus. Untuk berjaga-jaga, aku keluar dan mencari beberapa lagi, total lebih dari 20 buah. Seharusnya cukup untuk naik ke tingkat 2. Aku menggosok-gosokkan tanganku. Setelah kemampuan khusus naik tingkat, biasanya akan mendapatkan kemampuan baru. Sebentar lagi aku akan menjadi pengguna kemampuan tingkat 2. Aku tidak tahu kemampuan seperti apa yang akan muncul. Apalagi aku memiliki 2 kemampuan khusus, yang paling rendah pun SSSG. Tanganku dilapisi energi iblis dan mulai berputar perlahan. Meskipun ada 2 kemampuan khusus, aku sudah terbiasa menggunakan kemampuan melahap. Aku mengambil sebuah kotak emas dan mulai menyerapnya. Aliran energi murni mulai mengalir dari telapak tanganku ke tubuhku. Kotak emas itu juga terus mengecil. Akhirnya menghilang. Aku merasakan perubahan di dalam tubuhku dengan cermat.
Aliran energi itu mengalir ke dada. Lalu ditelan oleh iblis pemakan besi. Bersamaan dengan itu, dia merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Hingga ke-10, prototipe yang mewakili penguasa ruang angkasa di dadanya kembali memancarkan cahaya warna-warni. Kemampuan spasial mulai meningkat. Aku tidak berhenti menyerap karena monster besi belum berevolusi. Mulut besar kembali terbuka pada pusaran besi ke-20, baju zirah iblis otomatis pulih, dan banyak pita warna gelap menari-nari di udara. Saat ini aku seperti ditumbuhi tentakel di sekujur tubuh, merangkak keluar dari jurang hitam, kemajuan akhirnya selesai. Sekarang tinggal beberapa jam lagi sebelum kiamat dimulai, tapi aku sudah menjadi expert tingkat 2. Tentakel baju besi iblis menghilang, tapi tato iblis masih menyampaikan keinginanku. Baiklah, tenangkan diri, kesadaran datang lagi ke titik abu-abu itu, dan berkomunikasi dengan mulut raksasa yang menembus langit dan bumi itu. Aku sudah mengerti segalanya. Mulut raksasa itu tidak pilih-pilih makanan. Sebanyak apapun yang datang, akan dilahapnya. Namun, semakin murni energinya, semakin baik. Artinya, semakin kuat lawannya, dia semakin bersemangat. Sepertinya aku harus pergi berburu secara khusus zombie atau orang jahat hasil mutasi dan evolusi murah. Sekarang, kekuatan besi telah mencapai tingkat 2. Aku bisa menelan kemampuan super tingkat SSS lagi. Tapi, jika aku bisa mendapatkan 10 kotak emas tingkat 2 lagi, tahun besi akan naik ke tingkat 3. Kemampuan akan semakin meningkat dan mendapatkan keterampilan baru. Yang lebih penting, ia bisa menelan kemampuan tingkat SSS lagi untuk dirinya sendiri. Apakah setiap kali naik tingkat, ia bisa menelan kemampuan baru? Saat itu, aku tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan Time Essence. Lagi pula, Space Monarch sebagai kemampuan tingkat SSS tidak memiliki banyak persyaratan, karena aku sudah punya kemampuan baru. Keluar dari kamar berdiri di lorong menatap ke depan, aku tidak melakukan gerakan apapun, dan tidak ada suara apapun yang keluar. Langsung menghilang dari tempatnya, lalu tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Inilah kemampuan kedua penguasa ruang angkasa selain penyimpanan, yaitu teleportasi. Dengan begini bahkan jika lawan menyerang dari jarak jauh, aku tidak terlalu khawatir, belum lagi lawan bisa menembus pertahananku. Bahkan jika ada cara yang kuat aku bisa langsung menghindar. 10 meter memang terlihat pendek, tetapi dalam pertarungan setiap sentimeter bisa menentukan kemenangan. Dikombinasikan dengan energi sihir korosif yang kuat, bahkan bisa langsung membunuh. Dan di masa depan, kemampuan ini akan terus menjadi lebih kuat. Aku mencoba meletakkan rintangan di tengah jalan. Meluncurkan teleportasi langsung muncul 10 meter jauhnya. Sepenuhnya mengabaikan rintangan, keterampilan tidak memiliki waktu pendinginan. Namun, konsumsinya cukup besar, dan sebaiknya tidak digunakan jika tujuan belum pasti atau tidak diperlukan, agar energi tidak cepat habis. Bisa dibilang ini adalah blink dengan efek kebal, dan jarak blink ini bisa dikontrol dalam rentang hingga 10 meter. Ini berarti bisa melakukan operasi yang lebih tak terduga. Aku bertanggung jawab atas serangan dan pertahanan, ruang bertanggung jawab atas kecepatan, pada dasarnya tidak ada kekurangan. Tapi dalam situasi khusus tidak akan membuatku terjebak di dinding kan? Memperkirakan jarak bidik tepat 10 meter dari dinding, aku menyalakan perisai sihir. Dengan begini, bahkan jika terjebak, aku bisa langsung mengikis dinding untuk keluar. Teleportasi diluncurkan. Aku menempel di dinding, kulit dinding terkikis. Sepertinya tidak bisa terjebak. Awalnya aku berpikir untuk tidak perlu menjauhi musuh 10 meter di masa depan. Mengaktifkan baju zirah sihir dan meluncurkan teleportasi, langsung menabrak musuh hingga tewas. Meninggalkan dinding dan menarik kembali baju zirah sihir. Kembali ke kamar memeriksa jangkauan penyimpanan ruang, menjadi 10 kali lebih besar. Tinggi tidak berubah, lebar tidak berubah. Tetapi panjangnya menjadi 100 meter. Jaket yang awalnya penuh sesak langsung menjadi tidak memakan tempat, tentu saja tetap mempertahankan kesegaran awalnya. Bahkan uap panas yang keluar terhenti di udara. Saatnya mencari perbekalan, tidak lagi menghiraukan zombie di kedua sisi kamar. Hanya membersihkan lorong dan tangga. Aku mengamati ke kedua sisi, lampu jalan masih menyala. Terlihat situasi di jalan, sebagian besar zombie berkumpul di bawah supermarket Baihu, dikelilingi rapat. Sebaliknya, di pusat perbelanjaan juga banyak, tetapi pintu belakangnya sedikit, tempat yang baik untuk pergi. Sekilas waktu, menyerap Jinhi dan menguji menghabiskan banyak waktu. Sekarang jam 6 pagi, matahari sudah muncul di cakrawala, bulan berangsur-angsur menghilang. Tetapi bulan darah masih tergantung tinggi di langit. Aku mengeluarkan satu set meja dan kursi dari dimensi ruang, mencari tempat bersih untuk duduk. Saat itu, setelah memasukkan makanan lezat, masih ada sedikit ruang, jadi aku memilih beberapa perlengkapan sehari-hari untuk dimasukkan. Lalu mengeluarkan sepiring mie daging sapi daun bawang yang harum. Masih mengepul panas. Waktu mendesak dan tugas berat, jadi aku makan seadanya. Setelah makan dan minum, aku mengeluarkan buku catatan. Di atasnya adalah informasi detail tentang perbekalan yang dicatat oleh Mosi sehari sebelumnya. Gedung tempat aku berada memiliki total 18 lantai, dan aku berada di lantai 15. Di lantai 6 adalah tempat lorong tinggi berada.
Lorong tinggi terhubung langsung ke supermarket dan lantai 3 tertinggi pusat perbelanjaan. Lagi pula, setiap lantai supermarket dan pusat perbelanjaan memiliki ketinggian beberapa meter. Setara dengan 2 lantai bangunan biasa. Mosi ini pecah pada tengah malam pukul 12, yang sangat memudahkan aku. Kebanyakan orang tertidur lelap di tengah malam, jadi mereka menjadi zombie di dalam rumah, seperti gedungku ini. Tidak ada banyak halangan di lorong, tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Dan supermarket juga sudah tutup. Ini berarti ada sangat sedikit zombie di dalamnya. Dan rak tidak akan roboh atau barang-barang pecah karena gedung. Itu semua milik kita. Berdiri, mengambil kembali meja dan kursi, dan mulai berjalan ke bawah. Meskipun aku tidak tidur sepanjang malam, sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Jika waktunya terlalu lama, pasti akan ada perubahan yang tak terduga. Misalnya, gerombolan zombie menerobos pintu supermarket dan merusak barang-barang di dalamnya. Itu tidak baik. Raungan zombie terus-menerus keluar dari kamar-kamar di kedua sisi. Aku berjalan maju perlahan, selalu memperhatikan situasi di sekitarku. Sesekali ada zombie yang keluar. Mulutnya belum membuat keadaan menggigit, aku sudah dengan lancar melewatinya dan menyelesaikannya. Di lorong bangunan batu ini, beberapa orang dewasa memegang berbagai macam senjata. Tubuh mereka dililit lakban atau kain tebal. Mereka adalah penghuni lantai ini yang beruntung tidak terinfeksi. Jaringan tidak dapat digunakan, tetapi pesan teks masih dapat dilakukan untuk sementara waktu. Di bawah kontak seseorang bernama Kong Cheng. Mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamar dan bekerja sama menyelesaikan beberapa zombie di lorong. Kak Kong, zombie di lorong akhirnya selesai. Seorang pemuda di sebuah ruangan melepas perlindungan. Menyeka keringat di wajahnya, dan berbisik kepada seseorang yang memakai kacamata. Kong Cheng ini adalah orang yang sangat berinisiatif sebelum kiamat. Juga pandai memimpin tim, dan biasanya membantu tetangga. Semua orang masih percaya padanya. Kong Cheng yang memakai kacamata mengangguk. Dengan cara ini, lantai kita untuk sementara aman. Pintu-pintu kamar ini adalah pintu anti-maling. Selama zombie di dalamnya tidak terganggu, mereka tidak akan keluar untuk sementara waktu. Seseorang di sebelahnya yang memegang tongkat baseball berkata, "Kak Kong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biarkan semua orang terus menjaga keluarga mereka di rumah. Jangan keluar dengan mudah. Kita tumpuk barang-barang di depan kamar yang ada zombienya diam-diam. Lalu kita pergi ke supermarket di sebelah untuk mengambil perbekalan." Keputusannya sangat tegas dan bijaksana. Dia juga tahu bahwa supermarket di sebelahnya adalah pintu besar, keluar dari kamar, baru saja akan bertindak. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki ringan dari atas. Selain lantai kita, ada orang lain. Kong Cheng juga merasa terkejut. Lagi pula, dia sebelumnya diam-diam naik dan melihat. Jumlah zombie di koridor atas lebih banyak dari lantai mereka. Dan dari suara langkah kaki, sepertinya hanya ada satu orang. Siapa yang begitu berani? Hati-hati, orang yang turun ini tidak sederhana. Kong Cheng baru saja akan menyapa. Beberapa orang sudah mengambil senjata dan menyelinap untuk berjaga-jaga. Orang-orang yang gegabah ini. Kong Cheng menghela napas dan mengikuti. Saya berjalan ke sudut tangga batu, sebuah tongkat baseball tiba-tiba terulur menghalangi jalan saya. "Siapa kamu?" tanya orang yang memegang tongkat baseball itu. Tidak heran mereka waspada, lagi pula keluarga mereka semua tinggal di sini. Mereka akan mencari perbekalan. Tidak ada orang yang mencurigakan yang bisa diabaikan. Saya menunduk melihat tongkat baseball dan tidak menjawab, hanya berkata dengan dingin, "Sebaiknya kamu tidak menghalangi jalanku." Orang yang memegang tongkat baseball itu masih ingin mengatakan sesuatu, Kong Cheng sudah datang menarik tangannya dan menurunkan tongkat baseball. "Jangan bergerak," lalu mengamati orang yang mengenakan jaket kulit hitam. Saya tidak ternoda sedikit pun darah, menyapa orang-orang di belakang untuk membuka jalan. Saya terus berjalan ke depan. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kong Cheng lebih banyak. Menarik, orang yang pintar. "Teman, bolehkah saya bertanya kamu mau kemana?" Kong Cheng ragu-ragu dan bertanya. "Tidak boleh," saya menjawab dengan bersih dan tegas. Tanpa menoleh ke belakang, saya terus berjalan ke depan. Beberapa orang lain tidak senang, tetapi baru saja akan mengatakan sesuatu, mereka dihentikan oleh Kong Cheng. Saya menyadari hal ini. Yang memakai kacamata, siapa namanya? Kong Cheng tertegun sejenak dan menjawab dengan jujur. Saya memberikan pengingat. "Nama saya Su Chen, tetapi tempat yang akan saya tuju, sebaiknya kalian tidak datang. Jika ada artinya, bisa naik ke atas dan melihat, lalu mempertimbangkan konsekuensinya." Saya menghilang di tangga. "Kak Kong, orang ini terlalu arogan." Orang-orang ini mulai berisik. Kong Cheng memasang ekspresi serius. "Mari kita naik ke atas dan melihat." Sekelompok orang dengan hati-hati naik ke atas, tetapi menemukan bahwa zombie di lantai 11 telah dibersihkan. Naik ke atas untuk memeriksa juga sama. "Kak Kong, zombie-zombie ini telah dibersihkan. Mungkinkah?" Kong Cheng mengangguk. Pada dasarnya itu adalah orang berpakaian hitam tadi. Tidak mungkin membersihkan begitu banyak zombie. Kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan satu persatu. Tapi sekarang baru beberapa jam setelah wabah zombie. Dia sendirian sekuat itu? Kong Cheng menggelengkan kepalanya.
Tidak, kekuatan orang tadi. Melampaui imajinasi kita. Ketika dia turun, saya merasa ada yang tidak beres. Karena saya tidak mendengar raungan zombie dan suara perkelahian. Ini tidak masuk akal, hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak diketahui asalnya ini. Kong Cheng menatap semua orang. Di dahinya entah sejak kapan, sudah keluar lapisan keringat halus. Itu disebabkan oleh ketakutan terhadap kekuatan yang tidak diketahui. Kalian semua hanya memperhatikan orangnya, tidak memperhatikan pakaiannya. Dia tidak memakai pelindung, tetapi tidak ada setetes darah pun yang menempel, dan dia tidak terluka sedikit pun. Lihatlah diri kalian sendiri, kalian seharusnya tahu apa artinya ini. Semua orang melihat ke tubuh mereka. Meskipun memakai pelindung tebal dan tidak terluka, mereka dipenuhi darah dan tampak sangat kotor. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mungkinkah orang itu tidak hanya sendirian, tetapi dalam waktu singkat, menyelesaikan zombie di beberapa lantai, dan masih bisa melewatinya tanpa cedera tanpa menggunakan pelindung. Semua orang terkejut. Baru kemudian mereka menyadari betapa bodohnya tindakan mereka yang baru saja menodongkan senjata ke orang itu. Jika orang itu berniat membunuh, kelompok mereka tidak akan bertahan selama beberapa menit. Semua orang menatap Kong Cheng dengan rasa terima kasih. Untungnya, saudara Kong bisa melihatnya. Orang itu terlalu menakutkan. Kong Cheng melihat mayat tanpa kepala dan koridor tanpa zombie di tanah. Saya kira tujuan orang itu adalah supermarket. Agar tidak membuatnya khawatir, kita tidak akan pergi. Semua orang saling memandang. Lalu bagaimana mereka mendapatkan perbekalan untuk bertahan hidup? Kong Cheng hanya menunjuk pintu di kedua sisi. Sekarang koridor di atas aman. Kita akan masuk ke dalam rumah secara berurutan dan melenyapkan zombie di dalamnya. Menggeledah perbekalan di lemari es sudah cukup untuk kita gunakan untuk sementara waktu. Meskipun kita enggan meninggalkan supermarket. Namun, semua orang tetap rasional dan terus bergerak. Di sini, saya sudah berdiri di pintu masuk lantai 3 supermarket. Bagian dalamnya gelap gulita. Mengambil senter dari ruang penyimpanan, saya perlahan masuk dan mengaktifkan armor iblis. Meskipun jumlah zombie di supermarket sangat sedikit, saya tetap berhati-hati di lingkungan yang gelap karena saya sudah bersiap sebelumnya. Saya dengan cepat menemukan saklar lampu di lantai ini. Lampu menyala satu persatu, dan mata saya juga menyala. Rak-raknya rapi dan tidak rusak sama sekali. Barang-barang yang mempesona dan berat, saya pergi. Lantai pertama supermarket menjual perhiasan dan ornamen, dan lantai 2 menjual pakaian dan sepatu. Lantai 3 adalah kategori komprehensif. Sayuran, buah-buahan, baterai, makanan ringan, beras, dan mie semuanya ada di sini. Pada dasarnya semuanya lengkap. Saya sangat senang melihat supermarket yang kosong kecuali diri saya sendiri. Saya menjarah dengan rakus. Saat saya berjalan, barang-barang dirak menghilang satu persatu, dan semuanya dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Namun, ruang penyimpanan setelah evolusi sudah 10 kali lebih besar. Lantai kecil sama sekali tidak menjadi masalah. Tidak mungkin tidak bisa memuat semuanya. Lambat laun, supermarket mulai kosong. Saya memeriksa ruang penyimpanan dan ternyata baru setengah penuh. Saya masih memasukkan semua peralatan besar. Apakah masih ada banyak tempat? Jangan khawatir. Sepertinya ada stasiun di pusat perbelanjaan. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke sana dan memasukkan mobil juga. Di masa depan, saya akan melaju dengan liar di area terbuka. Adapun bensin, itu juga ada di jalur saya. Saya sudah menandainya. Saat saya menggeledah, saya menemukan bahwa rak roti hilang sebagian. SST, siapa yang menyentuh barang-barangku? Saya berjalan maju dengan hati-hati. Dia melihat ada sampah kertas di tanah. Arahnya menuju ruang istirahat karyawan. Tenang di ruang istirahat karyawan. Kalau tidak, kalian bahkan tidak akan mendapatkan remah roti. Seorang pria yang mengenakan seragam karyawan berkata dengan kasar kepada beberapa orang yang meringkuk di sudut. Merangkaklah ke sini dan bersihkan sepatuku. Orang-orang yang mendengar perintah ini gemetar ketakutan. Demi mendapatkan roti, mereka hanya bisa patuh. Seseorang dengan enggan berkata, "Wu Meng, kita semua adalah kolega, mengapa kamu harus?" Sebelum dia selesai berbicara, Wu Meng meninju perutnya. Dia langsung meringkuk kesakitan dan terus meratap. Yang lain marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menundukkan kepala agar Wu Meng tidak melihat ekspresi mereka. Wu Meng makan roti dengan lahap dan berani membantahku. Jika bukan karena aku, kalian semua sudah dimakan zombie di lantai pertama. Setelah Wu Meng selesai makan roti, dia membelakangi semua orang. Dia melihat tato di dadanya dan berpikir, aku selalu bertanya-tanya untuk apa benda ini. Aku tidak menyangka bisa membuatku membangkitkan kemampuan. Mulai sekarang, supermarket ini adalah wilayahku, jangan ada yang berani menyentuhnya. Tidak baik, Kak Wu, seseorang menerobos masuk ke supermarket. Mungkin mereka menyentuh barang-barang kita. Mendengar ini, Wu Meng marah dan berkata, siapa yang begitu berani menyentuh barang-barangku? Kak Wu, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Wu Meng berkata dengan garang. Bagaimanapun, sekarang adalah hari kiamat, siapapun yang berani mengambil barang-barangku, langsung habisi saja dia. Aku berjalan keluar dari keluarga Huo dan melihat ke depan, semuanya gelap gulita.
Aku tidak tahu mengapa daerah ini tidak ada lampu. Dia masuk ke dalam, hanya ada sedikit cahaya yang terpancar. Dia hanya bisa melihat siluetnya samar-samar, tetapi aku bahkan tidak menyalakan senter. Ketika dia sampai di sudut, sebuah pisau dapur tiba-tiba menebas. Hahaha, KU, kita berhasil. Seorang kaki tangan berkata dengan gembira. Dia baru saja menebas pisau dapur ke orang di depannya. Kaki tangan yang lain dengan cepat menyalakan lampu. Wu Meng juga berdiri di samping, mengira orang yang datang sudah dihabisi. Paling tidak, dia terluka parah dan tidak perlu dia turun tangan. Kemudian mereka tertegun. Aku berdiri dengan baik di tempatku tanpa terluka sedikit pun. Lapisan cairan hitam mengalir di tubuhku. Pisau dapur di tangan kaki tangan sudah menjadi setengah dan terus berkarat. Apakah ini manusia atau monster? Kaki tangan itu tampak panik. Di mana dia pernah melihat orang seperti ini? Dia dengan cepat membuang pisau dapur. Dia bersembunyi di belakang Wu Meng. Aku perlahan menoleh dan menatap orang-orang ini tanpa ekspresi. Ternyata kalian yang mengambil barang-barangku. Aku tahu kalian ada di sini. Coba tebak, kenapa aku tidak menyalakan senter saat masuk? Wu Meng melihat lapisan cairan di tubuhku. Dia juga menelan ludah. Lawannya juga seorang pengguna kekuatan. Dia perlahan mendekat. Saudara, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Bagaimana kalau kamu jangan bergerak dulu? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Di sana masih ada banyak persediaan. Melihat Wu Meng berjalan di depanku, aku menyingkirkan baju besiku. Tampaknya aku sangat tertarik dengan tempat bagus yang dia katakan, tetapi sudut mulutku menunjukkan sedikit ejekan yang tidak kentara. Dia pada dasarnya sudah menebak apa yang ingin dilakukan lawannya. Hanya saja, lawannya tampaknya juga seorang pengguna kekuatan. Aku tidak tahu kekuatan apa itu. Dia bisa menyerang secara tiba-tiba dan mengalahkan musuh. Wu Meng berjalan beberapa langkah dariku. Tiba-tiba dia berteriak keras, dan seluruh lengannya langsung menebal 3 kali lipat. Seluruh lengannya lebih tebal dari pahanya, dengan urat-urat biru menonjol di atasnya. Dia membantingnya dengan keras ke kepalaku. Tidak ada suara yang terdengar. Dia memukul udara. Ekspresi puas di wajah Wu Meng langsung berubah menjadi panik. Orang itu sepertinya langsung sampai di belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik. Wu Meng merasakan bilah pisau dingin di lehernya. Wu Meng masih ingin mengatakan sesuatu. Telapak tanganku yang dilapisi energi iblis seperti bilah angin yang bisa memotong baja, langsung menyelesaikan Wu Meng. Kedua kaki tangannya ingin melarikan diri. Tetapi mereka sudah menyerangku. Bagaimana mungkin bisa dibiarkan begitu saja? Aku masih tidak berbicara, melainkan memastikan mayat Wu Meng tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi. Untuk mencegah kemampuan khusus lainnya, setelah memastikan semuanya aman, barulah aku meletakkan tanganku di tubuh Wu Meng. Mulai mengalirkan energi iblis. Walaupun sudah mati, ia memiliki sisa aura bulan merah, jadi tidak ada salahnya menyerap sisa energinya. Membuang semua yang ada, aku berkata dengan dingin. Bahkan di antara bakat pun ada perbedaan. Menghadapi diriku, adalah normal jika kamu langsung dikalahkan. Indraku semakin meningkat, alasan kenapa tidak menyalakan senter. Tujuannya adalah agar lawan tidak melihat ukiran iblis di tubuhku. Aku tidak langsung menyerang karena belum mengetahui kemampuan mereka. Kedua, ini untuk mencegah mereka memiliki kemampuan bergerak cepat. Jika serangan pertama meleset, mereka bisa kabur. Aku tidak mau ada masalah di kemudian hari. Lebih baik memancing mereka masuk lebih dalam dan menyelesaikannya dengan satu tebasan. Berjalan menuju ruang istirahat karyawan, barang-barangku masih ada di sana. Para karyawan di ruang istirahat karyawan ingin menangis tetapi air mata mereka tidak keluar. Baru saja pergi seorang Wu Meng lalu datang orang berpakaian hitam. Mereka kembali meringkuk di sudut tembok. Melihat orang-orang yang gemetaran, aku mencibir. Melihat penampilan Wu Meng sebelumnya, aku tahu apa yang terjadi. Tetapi aku tidak ingin berdiam diri di tempat kecil ini. Tanpa menghiraukan mereka, aku masuk ke ruangan kecil di ruang istirahat, semua roti itu ditumpuk di sini. Aku memasukkan semuanya menggunakan kemampuan ruang. Orang-orang di luar mengira tembok itu kedap suara, jadi mereka berbisik-bisik di sana. Tetapi sebenarnya semuanya masuk ke telingaku. Apakah orang ini orang yang menerobos masuk ke supermarket? Sepertinya memang dia. Tapi bagaimana dia bisa selamat? Bukankah Wu Meng ingin menghabisinya? Betul, Wu Meng kan seorang entertainer. Orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Wu Meng adalah seorang entertainer, orang ini tidak bisa dianggap enteng. Mungkin dia bahkan lebih kuat dan bisa mengalahkan Wu Meng. Seorang gadis teringat, jangan bicara sembarangan, mungkin orang ini tidak suka orang lain membahas bakatnya. Mengenai apakah dia sudah menyelesaikan Wu Meng atau belum, nanti kita keluar dan lihat saja. Kak Lu benar-benar masuk ke sarang harimau lalu masuk ke mulut serigala. Entah orang ini bisa memberi kita sesuatu untuk dimakan atau tidak, setidaknya kita masih aman di lantai 3, jika diusir ke lantai 2 maka kita pasti mati. Kalian kan sudah pernah melihat zombie yang mengerikan itu. Zombie yang mengerikan? Aku menjadi tertarik, orang-orang ini seharusnya sudah pernah melihat zombie. Lalu zombie seperti apa yang bisa membuat ingatan mereka begitu mendalam? Mungkinkah zombie pemurnian? Tidak kusangka di dalam supermarket kecil ini. Seorang penghibur dan zombie pemurnian, semuanya lengkap.
Aku melihat tato iblis, akan lebih baik jika itu tingkat 2. Aku keluar dari dalam ruangan, semua orang langsung terdiam, penurut seperti burung kecil. Aku sedikit tidak bisa berkata-kata melihat orang-orang yang penakut ini. Apakah aku orang yang baik hati dan tidak pendendam ini begitu menakutkan? Kalian bahkan belum melihat proses aku menghancurkan dan menghilangkan jejak mayat. Bagaimana bisa membuat keputusan dengan gegabah? Katakan padaku, apa yang terjadi dengan zombie yang disebut mengerikan itu? Aku menyapu pandangan ke arah anggota yang menunduk. Aku tahu bagaimana membuat mereka berbicara, tapi aku tidak ingin menggunakan kekerasan pada orang yang tidak menggangguku. Aku menggunakan cara yang lebih lembut. Jika kalian memberitahuku, aku akan meninggalkan sebagian persediaan di supermarket. Kalian boleh menggunakannya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan terus berada di sini. Dia masih harus mengumpulkan persediaan lain. Adapun bagian yang ditinggalkan, tentu saja itu adalah bagian yang tidak dia sukai. Namun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, bagi orang-orang yang bahkan tidak bisa makan remah roti, itu sudah sangat langka. Tanpa diduga, mata semua orang berbinar. Kurang tidur semalaman sudah membuat mereka kekurangan energi, ditambah lagi ledakan zombie yang menguras lebih banyak tenaga. Sekarang perut mereka sudah berbunyi keroncongan. Wang Lu dengan hati-hati menatapku dan berkata, itu adalah zombie yang sangat aneh. Tubuhnya menjadi seperti laba-laba. Tangan dan kakinya menjadi lebih dari 2 meter panjangnya, bahkan bisa memanjat dinding. Kekuatan serangannya sangat kuat, bahkan Wu Meng pun bukan lawannya. Sepertinya itu adalah zombie mutan, pikirku. Aku berjalan menuju lantai 2 dan menemukan Wang Lu mengikuti di belakang. Melihat aku berbalik, Wang Lu dengan cepat menjelaskan, apakah kamu akan menyelesaikan zombie itu? Aku bisa membantu. Lampu di lantai 2 mati. Aku tahu di mana saklarnya. Aku bertanya, kamu tidak takut? Saat ini, kaki Wang Lu sudah gemetar, tapi dia masih berkata, kamu menyelesaikan Wu Meng dan meninggalkan kami persediaan. Kamu telah berjasa pada kami. Aku ingin membantumu. Melihat Wang Lu yang mencoba untuk tenang, aku berbalik dan terus berjalan maju. Tidak perlu. Aku tidak butuh orang yang menghambatku. Adapun lokasi saklar, aku juga tahu. Bercanda? Dia sudah lama hafal struktur supermarket ini. Dalam kegelapan gulita, aku menyalakan senter dan berjalan maju. Zombie tahap awal hanya memiliki naluri. Tidak akan memperhatikan perubahan padaku. Lampu di lantai 2 dinyalakan. Rak-rak sudah berantakan. Ada juga darah yang menempel. Bau amis yang menjijikan menyeruak ke hidung. Sepertinya benda itu ada di dekat sini. Bahkan sebelum aku bisa melakukan lebih banyak gerakan, embusan angin kencang menerpa. Aku hanya melihat zombie terbalik di langit-langit. Cakar serigala Spider-Woman masing-masing sepanjang lebih dari 2 meter. Menempel erat di dinding langit-langit, seperti mie yang ditarik memanjang. Jari-jarinya telah berubah menjadi cakar tajam. Salah satu tangannya langsung menusuk mataku. Orang-orang di lantai 3 diam-diam keluar, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan mayat Wu Meng, tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Seolah-olah menghilang begitu saja. Kemudian mereka berlari ke depan barang-barang yang tersisa di rak dan melahapnya dengan rakus. Tepat pada saat ini, mereka mendengar jeritan. Seseorang berkata, anak muda itu sedang bertarung. Tentu saja, zombie itu sangat kuat, bahkan Wu Meng pun tidak bisa mengalahkannya. Bahkan sebelum mereka bisa melanjutkan apa yang mereka katakan, mereka melihat Wang Lu menatap mereka dengan tatapan seperti orang idiot. Apakah kalian semua ketakutan oleh zombie itu? Tidak mendengar jeritan tadi? Bukankah itu suara manusia? Salah satu cakar tajam Spider-Woman di lantai 2 semuanya patah, mengeluarkan suara mendesis yang menyakitkan. Lapisan pelindung sihir menutupi tubuhku, lalu aku membalas dengan pukulan, berpindah ke jarak serang dan melancarkan pukulan. Kecepatan wanita laba-laba serigala itu aneh. Benar-benar menghindari pukulan ini. Kem tinju menghantam langit-langit, meninggalkan lubang yang dalam. Korosi membuatku terhenti sejenak. Tangan wanita laba-laba serigala yang menyerangnya masih menyimpan kekuatan sihir. Terus-menerus mengikis. Wanita laba-laba serigala yang kesakitan langsung menggigit lengannya sendiri. Sial, ini masih zombie tipe kecepatan. Otakku berputar dengan cepat. Zombie yang berevolusi ini hanya sepotong. Tetapi sudah menyentuh ambang batas tingkat 2. Jika makan sedikit lagi, ia bisa naik tingkat dan sangat mahir dalam kecepatan. Sama sekali bukan lawanku. Tetapi terus berlari di langit-langit, aku juga tidak bisa mengejar. Mungkin bisa menggunakan keterampilan teleportasi. Cari sudut yang baik untuk mencapai udara, tetapi harus mencari cara untuk memastikan satu pukulan membunuh. Memikirkannya, kakiku tidak berhenti melihat sekeliling. Pengalaman tempur yang kaya dari kehidupan sebelumnya membanjiri pikiranku dan aku punya ide yang brilian. Aku sambil berlari. Aku sudah menarik pelindung logam di samping, memegang kedua tangan seperti memegang satu. Awasi arah pelarian wanita laba-laba serigala. Melemparkannya dengan kuat. Pelindung menghantam langit-langit, menghalangi jalan wanita laba-laba serigala. Baru saja akan mengubah arah, pelindung lain menghantam. Aku menghantam satu lalu mengambil yang lain dan terus menghantam. Untuk sementara waktu, semua jalan wanita laba-laba serigala terhalang.
Dengan patuh aku meluncurkan keterampilan ruang angkasa, teleportasi. Menyatakan setengah udara. Aku muncul di udara, juga di depan wanita laba-laba serigala. Kedua telapak tangan memegang pisau, melambaikan bayangan. Semua tangan dan kaki wanita laba-laba serigala terputus dan jatuh. Aku mendarat dengan stabil, tetapi tidak langsung menyelesaikan lawanku. Aku punya ide yang berani. Zombie ini hanya selangkah lagi dari tingkat 2. Jika aku menambahkan sedikit rangsangan, akankah ia langsung menerobos? Dengan begitu aku bisa mendapatkan kotak emas tingkat 2. Rangsangan apa yang harus digunakan? Aku mengeluarkan beberapa barang dan berjalan ke arah wanita laba-laba serigala yang berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Kamu tidak bisa lari sekarang, kan? Aku berjalan ke depan wanita laba-laba serigala yang hanya memiliki tubuh. Beberapa kotak emas muncul di tanganku. Mereka hanyalah zombie biasa. Tangan yang lain menutupi energi sihir. Menempelkannya ke tubuh wanita laba-laba serigala, suara korosi yang memilukan terdengar. Wanita laba-laba serigala membuka mulutnya dengan menyakitkan. Ingin berteriak, lalu aku memasukkan kotak emas ke dalamnya. Makan ini. Di bawah rangsangan yang menyakitkan, wanita laba-laba serigala secara naluriah mulai mencerna kotak emas. Setelah mencerna satu, ia menutup mulutnya lagi. Aku memberinya stimulasi energi sihir lagi. Memanfaatkan mulutnya yang terbuka, aku memasukkan satu lagi. Setelah beberapa butir, wanita laba-laba serigala itu akhirnya mulai berubah. Bagus, aku akan segera mencapai tingkat kedua. Ada sedikit kegilaan di wajahku. Orang lain semua menghindar. Paling banter, mereka membunuh zombie untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Menyerap zombie secara paksa seperti dia untuk mendapatkan inti emas yang lebih berkualitas. Sepertinya hanya dia. Tangan dan kaki wanita laba-laba mulai tumbuh perlahan. Di atasnya juga dilapisi cangkang palsu, benar-benar seperti cangkang laba-laba. Dan lengan serta kakinya memiliki duri. Mampu mencengkeram benda dengan lebih baik, meningkatkan kecepatan lebih lanjut. Aku mencengkeram leher wanita laba-laba dengan erat. Tidak membiarkannya melepaskan diri. Oke. Peningkatan tingkat kedua berhasil, hanya saja tangan dan kakinya belum tumbuh sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkannya memulihkan kekuatannya. Aku langsung menebasnya, memotong kepalanya, mengeluarkan inti emas, dan menghancurkan tubuhnya. Inti emas tingkat kedua di tanganku ini memang berbeda. Ukurannya sama, tetapi lebih padat dan bahkan sedikit berat. Hanya dengan memegangnya di tangan, aku bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Tidak terburu-buru menyerapnya, aku memeriksa seluruh lantai 2. Kemudian aku menggunakan barang-barang untuk menghalangi semua lorong atas dan bawah. Mengosongkan tempat yang bersih. Aku sangat bersemangat, sekarang aku tidak ingin menunggu saatnya tiba. Aku akan menyerapnya dan mencobanya dulu. Aku menjalankan energi iblis untuk merasakannya. Energi terus mengalir ke tautai iblis. Pesan itu juga menyampaikan kegembiraan akan makanan lezat. Aku merasakan, selain energi, ada juga kemampuan unik yang mengalir ke seluruh tubuhku. Berhasil. Aku berdiri dan bergerak sedikit. Seluruh tulangku berderit dan aku menjadi lebih fleksibel. Senyum di wajahku tidak bisa kutahan sama sekali. Karena aku menemukan bahwa inti emas tingkat kedua, selain memberikan energi yang lebih murni, juga meningkatkan sebagian atribut diriku. Ini dibawa oleh inti emas zombie biasa. Melihat tempat 100 meter di luar, aku mengisi daya di bawah kakiku dan bayangan melintas. Aku berdiri 100 meter dari sana dalam 5 detik. Padahal, sebelumnya aku adalah seorang pengguna kemampuan tingkat 2, tetapi tetap membutuhkan 8 detik untuk berlari 100 meter. Dan sekarang telah meningkat pesat. Ini mungkin karena wanita laba-laba. Kalau begitu, kekuatan tambahan dari inti emas tingkat kedua. Tergantung pada sumbernya. Jika sumbernya adalah tipe kecepatan, menyerapnya dapat memberi diri sendiri kecepatan ekstra. Jika itu tipe kekuatan, itu akan memberi diri sendiri serangan yang lebih kuat. Aku tiba-tiba tertegun. Aku belum pernah mendengar tentang situasi ini di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika seorang ahli mampu menyerap inti emas, itu hanya akan meningkatkan kemampuan utama mereka. Tidak akan ada situasi menjadi bodoh karena menyerap kekuatan. Ini rakus. Aku segera mengerti. Pantas saja tidak bisa dinilai karena energi iblis rakusku. Menekan semua kemampuan lainnya. Ini memungkinkan aku untuk secara paksa mengekstra atribut dari sumber lain. Aku berdiri dan melihat jam. Sekarang baru 7 jam sejak wabah itu terjadi. Dalam waktu sesingkat ini, selain yang ini yang secara paksa kuberikan makan, akan sulit untuk muncul zombie tingkat kedua lainnya. Ini menunjukkan bahwa aku tidak punya cara untuk mendapatkan inti emas dengan cepat. Peningkatan kekuatan yang terlalu cepat juga merupakan masalah. Setelah menggeledah pakaian bersih di lantai 2, aku tidak berencana keluar malam lagi. Orang-orang di lantai 3 terkejut melihatku datang. Lama tidak ada pergerakan, tidak tahu situasi sebenarnya dan tidak berani turun untuk memeriksa. Ya Tuhan, orang ini benar-benar mengalahkan monster itu. Semua orang tampak terkejut, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, monster laba-laba itu mengulurkan lengan panjangnya. Dengan sekali meraih, ia mencengkeram leher seorang kolega, seorang manusia hidup tanpa daya perlawanan, langsung ditarik ke langit-langit dan terus digigit.
Adegan mengerikan itu terukir dalam diingatan mereka. Aku memang tidak melihat mereka dan langsung pergi. Hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu mendapatkan apa yang aku inginkan. Wang Lu diam-diam menarik Wang Xin. Kak, apa yang kamu lakukan? Wang Lu memberi isyarat diam. Jangan bicara, ikut aku. Kedua saudara perempuan itu diam-diam meninggalkan kerumunan. Tuan Gao, bisakah kami mengikuti Anda? Aku dengan acuh tak acuh melihat saudara perempuan Wang Lu yang diam-diam mengikuti. Kedua orang ini memahami situasinya dengan jelas. Tahu bahwa tinggal di sini bukanlah rencana jangka panjang, melihatku sangat kuat dan ingin mengikuti. Ingin mendapatkan perlindungan? Apa yang bisa kalian berikan padaku? Aku berkata dengan tenang, aku hanya membutuhkan apa yang berharga bagiku, baik itu barang atau orang. Wang Lu tertegun sejenak. Kami bisa belajar membuat dan merawat kehidupanmu, dan juga bisa membantumu memijat bahu dan punggung. Aku langsung menolak, tidak perlu, ini tidak menarik bagiku. Wang Lu ini tidak menyangka aku akan menolak secepat itu. Dia menoleh untuk melihat adiknya dan kemudian melihatku, melihat ekspresi kedua saudara perempuan itu, dan kemudian melihat penampilan malu-malu kakaknya, Wang Lu. Matanya memerah, tangannya saling meremas, tanpa ingin mengatakan sesuatu. Aku juga menebak apa yang ingin dia katakan. Kami bisa melayanimu. Sama seperti itu, aku juga tidak tertarik pada kalian sendiri. Kedua kalimat diucapkan bersamaan. Wang Lu benar-benar tercengang. Aku berbalik dan pergi, tidak mengatakan apa-apa lagi. Status, makanan, air, wanita. Ini juga menjadi objek perebutan semua orang setelah kiamat, tetapi pengalamanku sebagai orang biasa mengatakan kepadaku bahwa kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan yang kuat, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Di masa depan, untuk mendapatkan kotak emas yang lebih tinggi. Aku pasti akan pergi ke tempat-tempat berbahaya itu, mengandalkan orang lain akan menjadi penghalang bagiku. Membiarkan diriku terikat karena keinginan sesaat. Itu sama sekali tidak aku izinkan. Di kehidupan sebelumnya aku serigala, sekarang juga bisa. Tiba di lantai 2 pusat perbelanjaan, tempat ini dulunya adalah stasiun. Rolls-Royce, Lamborghini, Infiniti. Mobil-mobil kelas atas ini yang harganya ratusan juta, hanya terparkir di sini dengan tenang. Tidak ada yang peduli. Tetapi aku melewati mobil-mobil ini tanpa melihatnya, dia sudah memilih targetnya, Hummer H3 SUV. Memiliki kemampuan off-road yang unggul dan tenaga yang tinggi, dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan dan lingkungan, dan aku berencana untuk memodifikasinya. Memasang gigi besi di depan, dan juga sebuah rumah mobil versi rumahan, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara di alam liar. 5 hari kemudian, aku duduk di balkon sebuah gedung tinggi, ketinggian lebih dari 20 lantai dapat dengan mudah melihat area layar lebar. Hari-hari ini aku mengumpulkan sumber daya sesuai dengan rute. Ruang sudah penuh sesak, cukup untuk waktu yang sangat lama. Sekarang aku sedang bersantai di sofa. Aku memindai bagian bawah dengan teleskop presisi tinggi, ditambah 1 atau 2 anak buahku yang telah ditingkatkan. Di garis pandangku, ada beberapa orang yang melarikan diri dengan panik. Sekelompok besar zombie mengikuti di belakang mereka, tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka dari beberapa ratus meter jauhnya. Orang yang berlari paling depan melarikan diri ke sebuah rumah. Dia melambai dengan cemas untuk memanggil orang-orang di belakang. Yang lain juga secara berturut-turut berlari ke dalam rumah, hanya menyisakan 2 orang terakhir. Pada saat ini, zombie hanya beberapa langkah dari mereka. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang berada di belakang di antara kedua orang itu. Dengan kasar menarik orang di depannya, lalu mendorongnya ke belakang dengan keras. Seketika, orang itu dikepung oleh gerombolan zombie. Itu juga menunda langkah zombie, dan orang yang mengkhianati rekan setimnya berhasil selamat. Meskipun jaraknya sangat jauh. Aku seolah-olah bisa mendengar jeritan orang yang ditinggalkan itu, karena di kehidupan sebelumnya. Dia pernah melihat situasi serupa dari jarak dekat. Jadi, bahkan jika itu sulit, aku masih memilih untuk bertahan hidup sendiri. Hal yang paling menakutkan di akhir zaman sebenarnya adalah hati manusia. Aku menggelengkan kepala. Aku telah melihat banyak adegan seperti itu bahkan dalam 5 hari ini. Aku melihat lagi ke area Chengdong. Retakan ruang angkasa juga akan muncul di kota Tianhe. Lokasinya berada di Chengdong. Dalam beberapa hari terakhir, aku belum pernah bertemu dengan seorang pun pengguna kemampuan atau zombie esensi. Waktunya terlalu singkat, zombie tingkat 2 yang memenuhi syarat belum muncul. Tapi aku sudah tidak sabar. Lebih dari 100 inti esensi zombie biasa telah dikumpulkan, tetapi tidak dapat meningkatkan kemampuan ruang angkasa. Karena itu hanyalah pelengkap dari segel iblis Tao Tie. Tao Tie sendiri tidak memiliki esensi, jadi ia tidak bisa berevolusi. Dan aku hanya berencana memberinya inti esensi tingkat 2 untuk Tao Tie. Karena aku bisa meningkatkan atribut tambahan untuk diriku sendiri, aku harus memanfaatkannya sepenuhnya dan membuat diriku menjadi yang terkuat. Singkatnya, aku hanya ingin mendapatkan inti esensi tingkat 2. Jadi, aku mengarahkan perhatianku pada retakan ruang angkasa. Bahkan monster yang muncul di tahap awal di retakan ruang angkasa. Setidaknya berada di tingkat 2, dan kualitasnya sangat tinggi. Sudah hampir waktunya, hanya sedikit perbedaan.
Bulan merah telah menghilang setelah berlangsung selama beberapa hari, tetapi saat ini jelas siang hari, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, saat langit secara bertahap kembali cerah, ruang di atas Chengdong menjadi terdistorsi. Sebuah retakan sepanjang beberapa puluh meter dan mendekati 1000 meter muncul dalam bentuk robekan. Selanjutnya, berbagai monster aneh terus-menerus merangkak keluar dari sana. Masing-masing setidaknya seukuran mobil kecil. Dibandingkan dengan zombie, monster-monster ini tidak diragukan lagi memiliki tekanan yang lebih besar. Para penyintas Chengdong juga melihat pemandangan ini, dan bahkan tanpa mempedulikan apakah ada zombie di luar, mereka berlari dengan putus asa. Tepat di dalam garis pandangku. Sekumpulan penyintas berlari ke arahnya, diikuti oleh monster katak besar. Lidahnya yang panjang menggulung. Seseorang kembali dan menelannya dalam satu gigitan. Dalam waktu singkat, sebagian besar penyintas Chengdong tewas atau terluka. Bahkan mereka yang beruntung melarikan diri bersembunyi dengan erat di sudut dengan wajah pucat pasi. Zombie sudah cukup menakutkan. Lalu apa retakan itu dan monster-monster mengerikan ini? Jumlahnya lumayan banyak ya. Kali ini Tao Tie bisa berpesta. Selesai, kita akan mati. Seseorang menangis di dalam sebuah rumah. Apa gunanya menangis? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Seseorang di samping menegur. 5 orang meringkuk di ruangan itu, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Baru saja, mereka ada lebih dari 10 orang. Sebuah kelompok kecil penyintas yang bertahan hidup dengan makanan yang disimpan sebelumnya. Tiba-tiba, celah muncul di udara, dan monster katak setinggi 3 meter mengejar mereka. Benar, mereka adalah kelompok penyintas yang pernah kulihat. Sekarang hanya tersisa 5 orang. Monster itu datang lagi, akan memakan kita. Cepat diam. Beberapa orang segera mengambil sesuatu untuk menutupi diri mereka sendiri, bahkan tidak berani bernapas. Suara itu berangsur-angsur menghilang. Apakah sudah pergi? Seseorang tampak panik dan menempelkan telinganya ke dinding untuk mendengarkan suara. Beberapa orang lainnya menggelengkan kepala, tidak ada yang berani memastikan. Salah satu dari mereka memberanikan diri dan menjulurkan kepala ke jendela kaca. Jendelanya adalah kaca temper tunggal. Orang ini merasa bahwa dengan lapisan pelindung ini, dia akan aman. Bagaimanapun, sekelompok zombie pun tidak dapat menembus kaca temper. Kemudian, dia bertemu dengan 2 mata merah menyala sebesar lampu mobil. Dia menjerit secara naluriah. Detik berikutnya, kaca temper itu pecah, dan lidah merah sepanjang beberapa meter menjulur masuk. Orang itu langsung terlempar keluar, ditelan dalam satu gigitan. Beberapa orang lainnya ketakutan dan melarikan diri saat monster kata itu masih mengunyah. Namun, belum genap 1 menit berlalu, mereka dengan ngeri menyadari bahwa monster itu mengejar mereka lagi. Dan dalam kepanikan, mereka melarikan diri ke jalan buntu. Aku tidak mau mati. Siapapun, tolong selamatkan kami. 4 orang yang tersisa memeluk kepala mereka dan meratap di ujung jalan buntu. Kata itu benar-benar menghalangi jalan keluar mereka. Mulut merah besar itu membuka dan menutup. Setiap kali terbuka dan menutup, darah memercik keluar. Kata itu bergoyang dan perlahan mendekat. Kemudian tiba-tiba menjulurkan lidah berduri. Tepat pada saat ini, bayangan hitam melompat turun dari dinding di samping, dan sebuah pukulan menghantam lidah panjang itu. Lidah yang bisa menembus kaca temper itu hancur menjadi abu dalam sekejap. Monster kata itu mengeluarkan suara melengking yang menyedihkan. Memasukkan kembali setengah dari lidahnya, kemudian hancur dengan menyakitkan di tempat. Tiba-tiba memuntahkan lidahnya ke tanah. Dengan paksa memotongnya lagi dengan satu kaki. Benar? Sisa kemampuanku membuatnya harus menahan sakit untuk melukai dirinya sendiri. Darah dalam jumlah besar mengalir dari potongan lidah, mewarnai tanah menjadi merah. Aku menoleh dan melihat 4 orang yang meringkuk menjadi bola. Sekarang tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan. Semakin banyak orang akan mengetahui konsep pengguna kekuatan super. Selama aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Armor iblis menutupi tubuhku. Menghadapi monster celah ruang seperti ini, aku tidak bisa gegabah. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Melihatku memukul mundur monster dengan satu pukulan, dan tubuhku secara bertahap ditutupi oleh zat hitam, orang-orang di belakang terpana. Seseorang bergumam, dari dewa kematian. Seseorang di samping mendengar kata-kata ini dan memukul kepala orang itu dengan suara, "Pak." Orang itu baru saja menyelamatkan kita. Aku melihat monster katak di depanku, menenangkan napasku. Monster itu menatapku dengan ganas. Bayangan yang dilemparkan dari ketinggian 3 li hampir menutupi saya. Suara dari belakang pendekar itu berasal dari beberapa orang yang selamat. Harus hati-hati terhadap monster ini, kulitnya tebal dan dagingnya kuat. Kami bahkan tidak bisa menembus sedikit pun luka dengan panah otomatis. Aku akan mencoba kemampuan istimewaku. Monster tipe pertahanan, ya? Ukurannya terlalu besar. Bahkan jika aku menggunakan energi iblis, aku hanya bisa membuka gerakan besar yang tidak menyebabkan luka fatal. Sepertinya titik lemahnya adalah lidahnya sebagai alat serangan. Tapi lidah monster itu hampir putus. Aku mencoba maju selangkah, monster itu mundur selangkah sambil menutupi lidahnya. Aku maju 2 langkah dan monster itu juga mundur 2 langkah. Akhirnya, di bawah tatapan tercengang para penyintas,
Monster itu berbalik dan melarikan diri, dan aku mengikuti dari belakang. Serangan dan pertahanan langsung berubah. Ini adalah manusia seperti kita yang menemukan cara untuk mengejar monster itu. Seharusnya pengguna kemampuan, kan? Tapi bagaimana bisa sekuat ini? Orang itu di tim kita. Pengguna kemampuan yang berevolusi dengan esensi darah zombie ditelan dalam satu gigitan. Bahkan melarikan diri pun tidak bisa. Keempat orang itu berbisik-bisik, ingin berdiri dan pindah ke tempat yang aman, tetapi mendapati kaki mereka lemas. Monster kata itu jatuh dengan keras ke tanah, mengangkat awan debu. Sudah ada beberapa luka di tubuhnya. Luka yang disebabkan oleh tinju bayangan jarak jauh yang aku gunakan. Meskipun tidak fatal, energi iblis masih terus mengikis luka itu. Seperti ditaburi garam. Monster kata itu terus melompat, tetapi tidak bisa mencapai luka di tubuhnya. Hanya bisa terus berteriak. Aku menjaga jarak dan mengikuti dari belakang. Setelah menyerap Jin He dari wanita laba-laba, kecepatan menjadi keunggulanku. Aku mengejar monster katak dan memukulnya. Menyerap darah, ya? Lihat saja nanti. Darah monster kata itu meninggalkan jejak panjang di tanah. Tiba-tiba monster kata itu jatuh. Tidak bergerak. Secara umum, inilah saatnya untuk memanen rampasan. Tetapi aku tidak gegabah maju, melainkan berdiri jauh dari monster kata itu dengan hati-hati. Aku memulihkan sedikit tenaga, lalu meluncurkan pukulan lagi. Bayangan tinju itu mengenai tubuh monster katak, menambahkan luka baru. Monster katak yang berpura-pura mati itu tiba-tiba melompat setinggi 5 meter. Tubuh besar itu langsung menekanku. Pada saat yang sama, lidah panjang yang utuh meluncurkan serangan langsung. Lidah kedua. Aku menghilang di tempat dan meluncurkan teleportasi. Kata itu meleset. Lidah itu masih melambai-lambai di udara. Aku yang muncul kembali tidak memberi kata kesempatan untuk menarik lidahnya. Sebaliknya, kedua tanganku menutupi energi iblis dan langsung mencengkeram lidah panjang itu. Bagaimanapun, ini adalah kerusakan langsung dari bagian dalam yang lemah. Segera monster kata itu mati total. Aku melompat keluar dari mulutnya. Untuk mencegah kecelakaan, aku meningkatkan kecepatan output energi iblis dan mengeluarkan kotak emas dari kepala monster kata itu. Sebenarnya mudah untuk mengetahui lokasi tubuh kotak emas. Cukup keluarkan dan tingkatkan runik besi ke tingkat kedua. Maka keberadaan kotak emas tahap kedua dapat dirasakan. Bahkan dari jarak jauh, arah monster itu dapat diketahui. Saat mendekat, posisi kotak emas di dalam tubuh dapat diketahui. Di sebuah ruangan, aku mengeluarkan kotak emas tahap kedua dari monster katak. Aku bisa merasakan energi yang terkandung dalam kotak emas ini. Energinya lebih banyak dari kotak emas milik wanita laba-laba. Bagaimanapun, yang satu aku paksa tumbuh, hasil stimulasi, produk jadi instan. Yang satu sepenuhnya bergantung pada lagi pula. Yang keluar dari celah ruang angkasa pasti berkualitas tinggi. Haruskah aku menunggu sampai terkumpul dan meminumnya bersama-sama untuk diserap? Setelah kupikir-pikir, sudahlah. Monster yang keluar dari celah ruang angkasa berbeda dari zombie. Selain lebih kuat, mereka juga memiliki kecerdasan tertentu. Seperti monster katak yang kuselesaikan hari ini, ia berpura-pura mati dan memiliki tabung air kedua yang tak terduga. Jika orang yang kurang waspada menghadapinya, ia akan terluka parah atau bahkan dikalahkan balik. Langsung diserap, seberapa banyak bisa ditingkatkan, sebanyak itu. Raungan sihir itu kembali mengirimkan emosi gembira, terus-menerus melahap energi di dalam kotak emas. Aku juga merasakan kulitku mulai menjadi elastis. Mungkin ini adalah kemampuan tambahan. Meningkatkan pertahanan dan juga dapat memantulkan serangan yang berbeda. Setelah menyerapnya, aku menemukan sebatang besi tebal dan langsung menghancurkan sepotong papan kayu. Kemudian, tanpa perlindungan lapisan pelindung sihir, aku memukul lenganku dengan kekuatan yang sama. Sedikit sakit, tetapi selain sedikit rasa sakit ini, tidak ada luka di kulitku, bahkan tidak memerah. Pukulan ini jika mengenai orang biasa, ini langsung menutupi kekurangan. Sekarang, bahkan jika konsumsi energi sihir terlalu banyak, aku masih memiliki pertahanan tertentu dalam kondisi normal. Aku menyesuaikan kondisiku. Sesaat kemudian, aku membuka mata. Agar tidak melukai diri sendiri, aku tidak menahan kekuatan. Mana perlahan terkuras secara aneh. Sekarang, seluruh kekuatanku hanya tersisa setengah. Jika aku bertemu monster katak serupa lagi, aku masih bisa menyelesaikannya, tetapi saat itu aku akan kelelahan. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kesulitan. Sekarang, aku berada dalam kondisi bisa melindungi diri sendiri tetapi tidak bisa bertindak sembarangan. Setelah mempertimbangkan sejenak, aku berjalan menuju arah baru. Sebelumnya di gedung tinggi, aku mencatat perkiraan arah beberapa monster. Aku berencana untuk berjalan sambil memulihkan kekuatan. Dengan begitu, aku tidak perlu bolak-balik lagi, bisa langsung bertindak. Di dalam toko serba ada besar lantai 1 dan 2. Sekelompok orang tergeletak di tanah. Beberapa bersandar di rak, beberapa menemukan kotak kardus dan berbaring. Meskipun mereka masih memiliki makanan dan minuman, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Mereka semua melihat celah ruang angkasa. Meskipun ada jarak tertentu,
Tidak ada yang tahu apakah monster yang muncul dari dalamnya akan berkeliaran ke sini. Seseorang berbaring di jendela lantai 2, melihat ke celah dengan teropong. Benar-benar merepotkan, ada banyak gedung tinggi dalam pandangan. Tidak terlihat detailnya, dia menggerutu dan meletakkan teropong, lalu bertanya pada orang di sebelahnya. Berapa banyak makanan yang tersisa? Orang di sebelahnya menjawab, tidak banyak, meskipun ini toko serba ada zombie yang masuk setelah wabah MU. Banyak yang terbuang, hanya cukup untuk kita bertahan 2 hari. Orang yang memegang teropong bernama Lu Yuan, dan orang yang menjawab di sebelahnya adalah teman kuliahku, Zhang Wei. Setelah wabah MU, dia untungnya berhasil membunuh zombie yang masuk melalui celah pintu dan melarikan diri sampai ke kota kecil. Dia ingin mengingatkanku tetapi tidak berani menelepon, hanya mengirim pesan teks. Tetapi semuanya hilang tanpa jejak, tidak ada balasan. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mematikan ponselku, aku tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Dan sebagian besar pesan teks adalah permintaan bantuan, jadi aku tidak ingin mempedulikannya. Lu Yuan menghela napas, menurutmu kita bisa pergi kemana? Zhang Wei juga tidak berdaya. Terlalu banyak zombie di pusat kota, kita tidak bisa pergi. Hari ini ada monster seperti kata mengejar sekelompok orang. Tepat di jalan depan, di belakangnya ada retakan, kita terjebak di tengah. Lu Yuan juga tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengambil teropong dan terus mengamati, mencoba mencari jalan yang aman. Kenapa masih ada orang yang berani bertindak sendiri? Dan memakai jaket kulit hitam, siapa yang begitu berani? Zhang Wei segera mendekat, mengulurkan tangan untuk mengambil teropong. Biarkan aku melihat. Kebetulan sekali, aku harus menjemputnya ke sini. Lu Yuan menahannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Makanan kita sudah tidak banyak, satu orang lagi berarti satu beban lagi. Aku sih tidak masalah, tapi apa kata orang-orang di bawah nanti? Zhang Wei mencibir. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dia itu teman baikku. Dan dalam arti tertentu dia menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kita, apakah orang-orang di bawah sana bisa bertahan sampai sekarang? Aku berhenti dan melihat sekeliling. Langit sudah mulai gelap, bergerak di malam hari bukanlah pilihan yang baik, dan aku juga perlu istirahat. Aku mendongak ke toko serba ada di depan, aku bisa merasakan ada orang di dalamnya, tetapi tidak ada satupun rumah di kedua sisi yang bersih. Semuanya kotor ternoda darah. Seseorang keluar dari toko serba ada dan melambai ke arahku dari jauh. Awei, setelah bertemu Zhang Wei langsung memberikan pelukan waktu di jurusan. Lausu, aku sangat merindukanmu. Ternyata kamu belum mati, mulutku berkedut. Kenapa teman lamanya ini begitu pandai berbicara, dan masih saja belak-belakan? Ada beberapa alasan khusus. Ponselku mati jadi aku tidak melihatnya. Zhang Wei memegang bahuku dan dengan antusias menarikku masuk ke toko serba ada. Di luar berbahaya, kita bicara di dalam saja. Kamu lapar? Aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Aku melambaikan tangan, menolak. Dia melihat sekilas situasi di dalam toko, sekelompok orang diam-diam melihatku, mungkin takut aku akan membagi makanan mereka. Hati mereka penuh dengan ketidaksenangan. Tetapi yang menarik adalah, meskipun mereka tidak senang, tidak ada satupun yang berani mengatakannya. Sepertinya, Awei punya kedudukan di tempat ini. Zhang Wei membawaku ke lantai 2. Lu Yuan, perkenalkan, ini Su Cheng, temanku. Lalu menunjuk Lu Yuan dan berkata kepadaku, ini Lu Yuan, yang kutemui di jalan. Sekarang dia dianggap sebagai pemimpin kelompok kita. Lu Yuan berdiri dan berkata, selamat datang, selamat datang. Makanan di lantai 1 sudah tidak banyak lagi. Kenapa Zhang Wei membawa masuk orang lain dari luar? Abaikan saja dia. Bukankah beres? Dengan begini, ada satu mulut lagi yang harus diberi makan. Semua orang memasang wajah kesal. Setelah melihat Zhang Wei membawaku ke atas, mereka baru berani berbisik-bisik. Bukankah sebagian besar dari kalian diselamatkan olehnya? Lu Yuan melihat ke bawah. Semua orang terdiam. Jika bukan karena aku dan Zhang Wei, kalian bahkan tidak punya hak untuk berada di sini. Di lantai 2, Zhang Wei secara misterius menarikku ke sebuah ruangan kecil.